wabarakatuh. Halo semuanya, tahukah kalian betapa berharganya kasih sayang seorang ibu? Nah, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat terkenal. Dengarkan baik-baik, karena dari cerita ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting. Dahulu kala di sebuah desa kecil di tepi pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu tua dan anak laki-lakinya yang masih kecil. Namanya Malin Kundang. Ayahnya sudah lama meninggal, jadi mereka hanya hidup berdua. Mereka miskin, tapi saling menyayangi. Malin adalah anak yang rajin dan sopan. Tapi setiap hari ia melihat kapal-kapal besar datang dari negeri jauh. Ia penasaran dan bermimpi, kalau aku bisa naik kapal itu, aku bisa pergi ke kota. Aku bisa jadi orang kaya. Aku bisa belikan ibu rumah besar dan makanan enak. Keinginan Malin untuk pergi merantau semakin besar. Ia sering bertanya-tanya pada para pedagang dan pelaut. Pak, apakah hidup di kota lebih baik dari di desa? Pedagang pun menjawab, kota itu keras nak, tapi kalau kau tekun dan jujur, kau bisa jadi orang sukses. Mendengar itu, Malin semakin semangat. Setiap hari ia membayangkan masa depan yang gemilang. Tapi Malin mulai lupa bahwa kebahagiaan bisa juga ditemukan di dekatnya bersama ibunya yang selalu menyayanginya. Tahun demi tahun berlalu, Malin kini mulai tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan rajin. Namun di dalam hatinya, keinginan untuk pergi merantau semakin besar. Ia merasa desa tempat tinggalnya terlalu sempit. Ia ingin melihat dunia, bekerja, dan membuktikan bahwa ia bisa sukses. Setiap kali melihat kapal besar yang berlayar, matanya berbinar penuh harapan. Ia tak hanya bermimpi, kini ia bertekad. Ibu, aku ingin pergi merantau. Aku ingin bekerja di kota. Kalau aku berhasil, aku akan pulang membawa kekayaan untuk ibu. Ibu Malin terkejut. Merantau? Tapi kau masih muda, Malin. Bagaimana dengan ibu di sini sendiri? Malin pun menjawab, jangan khawatir, Bu. Aku berjanji akan pulang dan membuat ibu bahagia. Ucap Malin meyakinkan ibunya. Dengan penuh air mata dan doa, sang ibu akhirnya mengizinkan anak sematawayangnya untuk pergi. Baiklah nak, tapi satu hal, jangan pernah lupakan ibumu. Tahun demi tahun berlalu, Malin bekerja keras di negeri orang. Ia menjadi pedagang yang sukses dan kaya raya. Ia juga menikahi seorang putri bangsawan yang sangat cantik. Namun, sejak pergi, Malin tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah menengok ibunya di kampung. Ibu Malin menunggu dan terus menunggu. Setiap pagi duduk di tepi pantai, tapi yang datang hanya ombak, bukan anaknya. Suatu hari, kapal besar dan megah berlabuh di pelabuhan desa. Orang-orang kagum melihat anak laki-laki tampan berpakaian megah bersama istri cantiknya. Itu adalah Malin Kundang. Orang-orang kampung berseru, "Itu Malin, dia pulang, anak ibu tua itu." Ibu Malin yang mendengar kabar itu langsung berlari ke pelabuhan dengan hati berbunga-bunga. Ibu Malin berseru, "Malin, Malin anakku, kau pulang juga nak." Tapi Malin merasa malu. Ia tak ingin istrinya tahu kalau ia anak dari wanita miskin. Malin berbisik, "Itu bukan ibuku, dia cuma pengemis." Istri Malin bingung. "Benarkah Malin?" Malin marah. "Pergi kau wanita tua, aku tidak kenal kamu." Ibu Malin terdiam, hatinya remuk, air matanya jatuh membasahi pasir. Ibu
Malin berdoa pelan, "Ya Allah, jika benar dia bukan anakku, aku maafkan. Tapi jika dia benar Malin, anakku sendiri, maka hukumlah dia." Setelah Ibu Malin berdoa, langit berubah menjadi mendung. Angin kencang bertiup, petir menyambar, ombak besar datang menggulung kapal Malin. Orang kampung pun berseru, "Itu kutukan, Malin kena kutukan." Malin panik, ia berusaha lari, tapi kakinya menjadi kaku, tangannya membatu, tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi batu. Malin berteriak, "Ibu, maafkan aku!" Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Malin kini menjadi batu besar di tepi pantai. Ia diam di sana sebagai peringatan. Sejak hari itu, orang-orang menyebut batu itu sebagai batu Malin Kundang. Ia menjadi pelajaran bagi kita semua. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang si anak durhaka adalah Malin Kundang mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua, tidak sombong saat sukses, serta tidak melupakan asal-usul dan janji. Kesombongan dan durhaka kepada orang tua hanya akan membawa penyesalan dan kesengsaraan. Itu tadi cerita Malin Kundang si anak durhaka. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.